Tukang kebun miskin ini rela mendonorkan matanya demi anak bos tunggal kaya raya. Alasannya bikin semua orang terharu. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, matahari belum benar-benar naik, tetapi cahaya keemasannya sudah mulai menembus sela-sela genteng rumah kecil yang mulai rapuh di pinggiran kota. Rumah itu berdiri di antara pepohonan liar, dengan halaman sempit yang sebagian besar dipenuhi pot-pot tanaman obat yang tumbuh subur. Itulah rumah milik Safri, seorang tukang kebun yang tidak pernah punya waktu untuk mengeluh, meskipun hidupnya selalu bersinggungan dengan kesederhanaan dan kekurangan. Safri bangun lebih cepat dari ayam jantan manapun. Kehidupannya menuntut itu, bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi juga karena ia memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di ranjang kecil di sudut kamar, seorang anak perempuan mungil sedang terlelap. Tubuhnya kecil, kurus, namun wajahnya manis dan lembut seperti malaikat kecil yang tersesat ke dunia yang terlalu keras untuknya. Anak itu bernama Gladys, tulang rusuk Safri. Alasan ia terus hidup dan bekerja meski seluruh dunia seakan menertawakan kemiskinan mereka. Safri duduk di tepi ranjang, menatap wajah anaknya yang tidur pulas. Rambut Gladys yang hitam dan halus tergerai pelan di bantal usang. Dalam tidur, wajahnya tampak damai, seolah tidak mengetahui bagaimana hari-hari yang menantinya adalah perjuangan panjang, terutama sejak penyakit pada matanya mulai berkembang beberapa bulan lalu. Gladys sering mengeluh pandangannya kabur, dan akhir-akhir ini ia tidak bisa lagi membaca tulisan besar sekalipun. Safri mengelus kepala putrinya dengan lembut. Sentuhan sederhana itu baginya adalah doa yang ia panjatkan dalam diam. "Tidurlah, nak. Ayah kerja dulu," bisiknya lirih agar tidak membangunkan gadis kecil itu. Ia menatap wajah itu sekali lagi, menundukkan kepala, lalu bangkit perlahan. Rumah itu kecil, tapi terasa hangat. Temboknya retak-retak, tapi setiap retak memiliki cerita tentang perjuangan mereka. Perabotannya sederhana, tetapi semuanya dirawat dengan penuh hati. Safri selalu percaya bahwa rumah yang sederhana bisa tetap bahagia jika diisi cinta yang tidak pernah putus. Ia menyalakan kompor kecil, membuat bubur sederhana untuk sarapan Gladys. Masakan itu bukan makanan mewah, hanya bubur beras dengan sedikit sayur yang direbus bersama kaldu yang ia buat dari tulang ayam murah. Meski demikian, Safri memasaknya dengan cara yang sama seperti orang kaya memasak makanan istimewa. Penuh perhatian, penuh kasih. Ketika bubur sudah selesai, Safri menuangkannya ke dalam mangkuk kecil berwarna biru kusam. Ia meniup perlahan agar tidak terlalu panas. Setelah semuanya siap, ia mengambil napas panjang. Waktunya berangkat kerja, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menatap sekali lagi pada Gladys, memastikan gadis itu tidak gelisah dalam tidurnya. Kemudian ia mengambil jaket lusuh, topi caping usang, serta tas kecil berisi pisau potong, gunting tanaman, sarung tangan tipis, dan beberapa botol kecil berisi cairan pupuk organik yang ia racik sendiri. Safri bukan sekadar tukang kebun biasa. Ia memiliki tangan yang terampil, seolah-olah tanah dan tanaman adalah sahabat lamanya. Ia memiliki kemampuan merawat tanaman lebih baik daripada kebanyakan orang. Namun sayangnya, kemampuan itu tidak mengubah status sosialnya. Ia tetap miskin, tetap bekerja keras karena dunia tidak memberi ruang bagi orang kecil untuk bermimpi terlalu tinggi. Ketika Safri membuka pintu, udara pagi yang segar langsung menyambutnya. Matahari mulai naik, langit berwarna oranye keemasan, dan embun masih menempel di daun-daun tanaman obatnya. Halaman rumah Safri tidak luas, namun dipenuhi tanaman seperti jahe, kunyit, lidah buaya, daun kelor, dan beberapa tanaman liar yang ia pelajari manfaatnya dari ayahnya yang dulu adalah tabib kampung. Safri turun dari rumah kayu itu, menutup pintu perlahan, lalu berjalan menuju jalan kecil yang mengarah ke tempat kerjanya, sebuah rumah megah milik wanita kaya bernama Gita. Gita, seorang janda muda yang penuh kekuatan dan ketegasan. Pemilik tanah luas, perusahaan properti besar, dan rumah mewah terbesar di wilayah itu. Dunia Gita adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia Safri. Dunia di mana orang-orang memakai pakaian elegan, mengendarai mobil mewah, dan memiliki akses ke apapun yang mereka inginkan. Dunia yang dipenuhi lampu-lampu, pesta, pekerjaan besar,
dan kesibukan yang tak pernah berhenti. Gita memiliki seorang anak laki-laki, Gibran, yang masih bersekolah di tingkat dasar. Anak itu adalah cahaya hidupnya. Meskipun kehidupannya kini terasa lebih dingin setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Kematian suaminya membuat Gita menjadi wanita yang jauh lebih keras pada dunia, terutama pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengizinkan dirinya terlihat lemah. Bahkan ketika hatinya sebetulnya hancur berkeping-keping. Rumah Gita berdiri megah tidak jauh dari tempat Safri bekerja setiap hari sebagai tukang kebun. Halaman rumah itu sangat luas, penuh bunga mahal, rumput hijau teratur, dan ornamen taman yang tidak akan pernah ditemukan di rumah penduduk biasa. Di sanalah Safri bekerja, merawat taman dengan sepenuh hati, menjaga setiap bunga seolah itu milik dirinya sendiri. Padahal ia bahkan tidak yakin apakah seorang kaya seperti Gita tahu seberapa besar tenaga dan waktu yang ia curahkan untuk menjaga taman itu tetap indah. Safri tiba di gerbang besar rumah Gita. Seperti biasa, satpam menyapanya dengan acuh tak acuh. "Pagi, Pak Safri." "Pagi," jawab Safri dengan senyum kecil. Ia selalu ramah, bahkan kepada orang yang mungkin tidak benar-benar peduli padanya. Saat melewati halaman yang luas itu, Safri tidak pernah lupa bahwa dunia yang ia masuki setiap hari bukanlah dunia miliknya. Ia hanya pekerja, tanpa suaranya sendiri, tanpa hak untuk menuntut apapun. Meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dengan cinta. Karena baginya, bekerja dengan hati adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh kemiskinan sekalipun. Di sisi lain rumah, jendela besar di lantai 2 terbuka, memperlihatkan sosok elegan yang berdiri sambil memegang berkas dokumen. Itulah Gita. Ia mengenakan gaun kerja warna putih bersih, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menunjukkan ketegasan seorang wanita yang terbiasa memerintah dan mengatur banyak hal. Gita menatap ke bawah sesaat, melihat Safri yang mulai memotong ranting-ranting bunga. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengamati, seolah memastikan bahwa pekerjanya tidak melakukan kesalahan. Dari sudut yang lain, seorang anak laki-laki berlari kecil menuju halaman. Itulah Gibran. Ia mengenakan seragam sekolah dan membawa tas punggung kecil. Ketika melihat Safri, ia tersenyum ceria. "Pagi, Om Safri." Safri menghentikan kegiatannya dan tersenyum hangat. "Pagi, Gibran. Sudah siap sekolah?" "Siap." Tawa kecil Gibran membuat pagi terasa lebih hangat. Anak itu berbeda dari ibunya. Ia memiliki hati yang lembut dan mudah bersahabat dengan siapa saja, bahkan dengan orang seperti Safri. Dari jendela lantai 2, Gita melihat interaksi itu dan menutup jendela perlahan, seolah ia tidak ingin terlihat memiliki waktu untuk hal-hal semacam itu. Meski dunia mereka begitu jauh berbeda, ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak pelan. Sebuah benang takdir halus yang mulai menjalin hubungan antara kehidupan mewah keluarga Gita dan kehidupan sederhana Safri. Safri melanjutkan pekerjaannya, memangkas bunga dengan penuh ketelitian. Setiap potongan ia lakukan dengan hati-hati, seolah bunga-bunga itu akan merasakan sakit jika salah dipangkas. Ia bekerja tanpa kepura-puraan, tanpa mencari pujian. Ia bekerja karena ia ingin Gladys memiliki kehidupan yang sedikit lebih baik dari yang ia miliki dulu. Jika orang-orang lain bekerja untuk mengejar impian besar, Safri bekerja untuk mempertahankan harapan kecil. Harapan bahwa Gladys, suatu hari nanti, bisa melihat dunia dengan jelas lagi. Sementara itu, Gita yang tengah mempersiapkan rapat penting, tidak pernah membayangkan bahwa pria sederhana yang bekerja di halaman rumahnya, pria yang bahkan mungkin tidak ia ingat namanya, suatu hari nanti akan menjadi pusat dari sebuah cerita besar yang akan mengubah nasib banyak orang. Dua dunia itu berjalan sejajar tanpa saling bersinggungan. Namun hidup selalu punya cara untuk mempertemukan yang tidak pernah bertemu, menghubungkan yang tampak mustahil untuk bersatu, dan membuat sesuatu yang tampak kecil menjadi sangat berarti. Dan hari itu adalah permulaan dari sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Bagi Safri, pagi itu hanyalah pagi biasa, namun ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah perlahan. Bagi Gita, pagi itu hanyalah rutinitas. Namun ia belum menyadari bahwa lelaki yang berdiri di bawah terik matahari di kebunnya adalah seseorang yang kelak memberi cahaya di saat dunianya mulai gelap. Sementara Gladys dan Gibran, dua anak dari dunia berbeda, masih hidup tanpa tahu bahwa nasib mereka perlahan-lahan mulai menyatu. Hari itu,
Matahari sudah naik tinggi ketika Safri mulai membersihkan bagian taman yang berada tepat di samping ruang keluarga. Taman itu penuh warna, dihiasi bunga anggrek yang harganya mungkin setara dengan uang belanja bulanan Safri. Namun bagi Safri, bunga-bunga itu bukan sekadar tanaman mahal, melainkan keindahan yang ia rawat dengan sepenuh hati. Saat ia sedang mengangkat pot anggrek besar yang tampak miring, suara pintu kaca besar berbunyi pelan. Safri tidak langsung menoleh, tetapi ia merasakan seseorang sedang memperhatikannya dari belakang. Langkah yang halus namun tegas terdengar mendekat. Ketika ia akhirnya menoleh, berdirilah seorang wanita yang tampak seperti keluar dari dunia berbeda. Elegan, berwibawa, dan nyaris tanpa celah. Itulah Gita. Gaun kerja warna krem membalut tubuhnya dengan anggun. Wajahnya cantik, dingin, namun tetap memancarkan kekuatan seorang wanita yang tidak pernah kalah oleh waktu. Di mata Safri, Gita terlihat seperti sosok yang tak tersentuh. Jarak status sosial di antara mereka begitu terasa, bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Gita menatap pot anggrek yang sedang dipegang Safri dengan alis terangkat. "Kenapa pot itu dipindahkan?" tanyanya, suaranya datar, rapi, dan berjarak. Safri segera menurunkan pot itu dengan hati-hati. "Maaf, Bu Gita, pot ini miring karena tanahnya mengendap. Kalau tidak diperbaiki, akarnya bisa rusak." Gita memandang pot itu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, teruskan." Ia berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada suara kecil dari balik pintu kaca yang menarik perhatiannya. "Bu, kalau boleh, saya ingin bertanya sesuatu," kata Safri dengan nada hati-hati, seolah takut suaranya sendiri dianggap mengganggu. Gita menoleh sedikit. "Apa?" Safri menelan ludah, merasa mungkin ia telah lancang. Namun sejak beberapa hari terakhir sesuatu mengganjal hatinya. "Saya perhatikan, Gibran akhir-akhir ini sering duduk sendiri di ayunan taman. Dia terlihat sedih. Apa dia baik-baik saja?" Gita terkejut, mungkin bukan karena pertanyaannya, tetapi karena suatu hal yang jarang terjadi. Seorang tukang kebun berani bertanya sesuatu yang menyentuh wilayah pribadinya. "Apa urusanmu dengan perasaan anak saya?" Gita menahan nada suaranya, meski sedikit ketus. Safri langsung menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya khawatir. Anak kecil biasanya ceria, tapi Gibran lebih sering tampak murung." Gita diam sejenak. Ada keraguan dalam tatapannya. Seolah pertanyaan Safri membuka sesuatu yang sedang ia hindari. Akhirnya ia berkata, "Itu bukan urusanmu. Fokus saja pada pekerjaan." Safri mengangguk cepat. "Baik, Bu. Maaf." Gita berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Namun dari jarak tertentu, Safri melihat punggung wanita itu tampak lebih berat daripada biasanya, seolah memikul beban yang bahkan ia sendiri tidak ingin akui. Menjelang siang, ketika matahari mulai terik, Gibran keluar menuju taman dengan wajah lesu. Tas sekolahnya masih menempel di bahu, rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya tampak sembab. Safri yang sedang menyiram tanaman langsung menghentikan pekerjaannya. "Gibran," panggilnya pelan. Anak itu berhenti, menatap Safri dengan tatapan yang teramat mendalam untuk anak seusianya. "Om, boleh aku duduk di sini?" "Tentu," jawab Safri sambil tersenyum. Gibran duduk di ayunan, mengayun pelan. Angin lembut menggerakkan daun-daun di sekitar mereka. Suasana itu terasa menenangkan, namun ada sesuatu yang tidak biasa di wajah Gibran. "Sekolahnya gimana?" tanya Safri. Gibran mengangkat bahu. "Baik, tapi aku bosan." "Bosan kenapa?" "Teman-temanku, semua bilang aku tinggal di rumah besar tapi selalu sendirian. Mereka bilang aku beruntung, tapi aku tidak merasa begitu." Safri berhenti menyiram. Ia menatap anak itu dalam-dalam. Gibran tidak sendirian. Ada banyak orang di rumah ini yang sayang sama Gibran. "Siapa?" "Mama saja selalu sibuk. Pulang malam. Kalau pagi, Mama rapat. Kalau hari libur, Mama ketemu klien." Safri terdiam. Meskipun ia bukan siapa-siapa bagi Gibran, ia merasakan luka yang tidak seharusnya dimiliki anak sekecil itu. Gibran menggenggam tali ayunan, lalu berkata lirih, "Aku merindukan Papa." Safri menunduk pelan.
Om turut sedih mendengarnya. Papa Gibran pasti bangga sekali punya anak seperti Gibran. Anak itu menatap Safri seolah mempertanyakan kesungguhan ucapannya. Om cuma bilang begitu supaya aku tidak sedih. Safri tersenyum kecil. Tidak, Om berkata jujur. Keduanya terdiam beberapa detik, hingga suara tumit sepatu terdengar mendekat dengan cepat dari arah teras. Gibran, panggilan itu terdengar tajam, membuat anak itu terlonjak. Gita berjalan tergesa ke taman, wajahnya terlihat tidak biasa, antara kesal dan cemas. Tatapannya langsung tertuju ke Safri. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau ikut campur urusan anak saya? Suaranya meninggi, meski masih terkontrol. Safri buru-buru berdiri. Maaf, Bu. Gibran hanya... Saya tidak mempekerjakan Anda untuk mengobrol. Kalau Gibran sedih, itu bukan urusan Anda. Gibran refleks berdiri dan memeluk tangan ibunya. Mama, jangan marah sama Om Safri. Aku yang... Diam, Gibran, potong Gita. Anak itu tertegun. Safri merasakan hatinya ikut terhimpit. Tapi ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Saya minta maaf, Bu, katanya lembut. Gita menarik napas panjang, mencoba menata emosi. Ia lalu memegang pundak Gibran dan berkata pelan, masuk ke dalam. Kita makan siang. Gibran menunduk dan berjalan ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Ketika anak itu sudah jauh, Gita menoleh pada Safri. Seketika, ketegangan yang tadi ia tahan kembali muncul. Anda berbuat baik, tapi dengan cara yang salah, katanya dingin. Saya tidak ingin Gibran terbiasa dekat dengan orang asing. Safri memandang tanah, mencoba menelan kata-kata yang mungkin terlalu pedih. Saya mengerti, Bu. Saya harap ini tidak terulang. Safri mengangguk. Baik. Gita berbalik hendak pergi, tetapi langkahnya terhenti ketika Safri berkata lirih. Saya hanya ingin Gibran merasa tidak sendiri. Gita diam cukup lama. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya kembali berjalan masuk rumahnya, meninggalkan Safri di bawah terik matahari yang terasa lebih panas ketika seseorang menganggapmu tidak layak peduli. Saat sore tiba, Safri selesai bekerja dan berjalan pulang dengan langkah letih. Di pikirannya, kata-kata Gita dan wajah sedih Gibran terus berputar. Ia tahu batas dirinya sebagai pekerja rendahan. Ia tahu kapan harus diam. Namun ia juga tahu bahwa beberapa kesedihan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika ia sampai di rumah, Gladys sudah bangun dan duduk di lantai, memegang boneka kecil lusuh pemberian Safri waktu ulang tahunnya. Ayah pulang, seru Gladys ceria, meski matanya terlihat masih berusaha fokus. Safri langsung membuka senyum hangat, senyum yang ia simpan hanya untuk anaknya. Ayah bawakan roti buat Gladys, katanya sambil mengeluarkan sekantong kecil roti manis. Gladys memeluknya tanpa menunggu apapun. Ayah baik sekali, tapi mata Gladys agak sakit lagi. Dunia goyang terus, katanya polos. Hati Safri mencelos. Ia memeluk anaknya erat. Tidak apa-apa, Nak. Ayah akan cari cara supaya Gladys bisa lihat lebih jelas lagi. Ia berkata begitu sambil menatap jendela kecil rumah mereka, seolah berharap jawaban datang dari angin sore yang masuk melalui celah-celah dinding. Dan di saat itu, dua dunia yang berlawanan, dunia kemewahan Gita dan dunia kesederhanaan Safri, sedang bergerak pelan menuju titik pertemuan yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah pertemuan yang akan membawa keduanya pada perjalanan yang tidak hanya mengubah hidup, tetapi juga hati mereka. Pagi itu, pekerjaan Safri berlangsung lebih lambat dari biasanya. Angin terasa lembab, langit tidak sepenuhnya cerah, dan perasaan Safri seperti terjebak dalam kabut yang tidak kunjung menipis. Semalam, Gladys kembali mengeluh penglihatannya semakin buram. Anak kecil itu memegang wajahnya sendiri sambil berusaha melihat bayangan ayahnya, dan Safri bisa melihat betapa kerasnya ia mencoba bertahan tanpa mengeluh. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar bagi seorang ayah selain melihat anaknya kesulitan bernapas, melihat, atau hidup dengan keadaan yang seharusnya tidak pantas ditanggung anak kecil manapun. Namun pagi tetap berjalan, dan Safri kembali masuk ke dunia besar rumah Gita, dunia yang baginya terasa seperti langit-langit kaca. Ia bisa melihat keindahan di atasnya, tetapi tidak pernah bisa menyentuhnya. Ketika tiba, halaman rumah masih sepi.
Hanya ada suara burung kecil dan hembusan angin yang mengenai dedaunan palem. Safri membawa peralatan kebun dan mulai membersihkan rerumputan yang tumbuh liar di sekitar kolam ikan. Ia menyibukkan diri, berusaha mengalihkan pikiran dari kecemasan. Tapi sesekali bayangan wajah Gladys muncul, membuat mata Safri memanas. Di lantai 2 rumah besar itu, Gita sedang mengamati taman dari balik jendela besar ruang kerjanya. Secangkir kopi hitam terletak di meja, dan dokumen-dokumen tentang kontrak bisnis menumpuk di hadapannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada pada pekerjaan. Pemandangan halaman yang rapi tidak serta-merta membuat pikirannya tenang. Sebenarnya, semenjak percakapan singkatnya dengan Safri kemarin, ia merasa tidak nyaman, bukan karena Safri salah bicara, tetapi karena kata-kata itu menyinggung luka yang sudah ia sembunyikan dalam-dalam. Gibran tidak sendiri. Suara itu masih membayang, membuatnya menutup mata sejenak. Ada kebenaran dalam kalimat itu. Kebenaran yang tidak ingin ia akui. Saat itulah telepon kantornya berdering, memaksa Gita tersadar. Ya, sapanya singkat. Lalu suara asisten sekolah Gibran terdengar di seberang. Bu Gita, maaf mengganggu. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa Gibran terlihat pucat pagi ini. Dia mengeluh pusing dan sulit fokus di kelas. Gita mendadak berdiri. Pusing? Kenapa tidak langsung dibawa ke UKS? Sudah, Bu. Tapi sepertinya ia menangis sebelum masuk kelas. Wajah Gita menegang. Baik, siapkan dia. Saya akan ke sana. Ia meletakkan telepon dan meraih tas kerja. Namun sebelum ia sempat melangkah, ia kembali menatap ke arah halaman, ke arah tempat Safri sedang mencabut rumput liar. Hatinya bergetar kecil, meski ia tidak ingin mengakuinya. Safri baru saja selesai merapikan pot di teras, ketika ia melihat mobil hitam Gita keluar dengan kecepatan yang tidak biasa. Ia memandang punggung mobil itu menghilang, kemudian menghela napas pelan. Tetapi karena terbiasa, ia kembali bekerja. Dunia tetap berjalan, dan pekerjaan tidak menunggu. Saat Safri berpindah ke sisi utara halaman, ia mendengar suara kecil memanggil. Om. Safri menoleh dan melihat Gibran berdiri di dekat pintu belakang dengan wajah pucat. Rupanya ia baru kembali dari sekolah setelah Gita menjemputnya. Safri langsung menghampirinya. Gibran, kok sudah pulang? Kamu sakit? Gibran mengangguk pelan. Pusing. Mama suruh istirahat dulu, tapi Mama ada rapat, jadi pulang duluan. Safri merasa dadanya sesak melihat anak itu memegangi kepala kecilnya. Kemari, duduk dulu, ajak Safri sambil menuntun Gibran ke bangku kayu di dekat kolam. Tarik napas pelan-pelan. Gibran mengikuti instruksinya. Setelah beberapa menit, wajahnya sedikit lebih tenang. Om, panggilnya lirih. Ya? Aku boleh tanya sesuatu? Safri mengangguk. Tentu boleh. Gibran menggigit bibirnya. Om punya anak juga. Pertanyaan itu menusuk Safri secara halus namun dalam. Ia tersenyum lemah. Iya, namanya Gladys. Umurnya hampir sama dengan kamu. Dia manis sekali. Kenapa Om gak pernah bawa dia ke sini? Safri terdiam sejenak. Bibirnya bergerak, tapi suara tidak langsung keluar. Karena dia sakit. Matanya tidak bisa melihat dengan baik. Gibran terbeku. Sakit mata? Parah? Safri mengangguk pelan. Cukup parah. Dunia baginya seperti selalu kabur. Kadang dia bilang semua bentuk seperti bayangan. Gibran menunduk, wajahnya penuh empati. Kasihan Gladys. Safri tersenyum. Sebuah senyum yang tidak bahagia, tapi penuh kasih. Dia anak kuat. Ayahnya saja yang kadang merasa kalah melihatnya terus berjuang. Gibran menatap Safri, seolah mencoba memahami lebih jauh. Om sedih? Safri hanya menunduk. Sedih, tapi Om harus kuat. Gladys butuh ayah yang tidak menyerah. Keduanya terdiam sebentar. Angin lembut lewat di antara mereka. Gibran kemudian berkata, Om, kalau aku punya uang banyak, aku mau bantu Gladys. Safri tertegun. Suaranya tercekat. Terima kasih, Nak. Kata-katamu saja sudah berarti banyak. Serius. Aku beneran mau bantu. Aku nggak mau ada anak kecil sedih.
Safri menahan napas. Tidak percaya anak sekecil Gibran bisa berbicara serapuh itu. Ia ingin memeluknya, tapi tentu saja ia tidak bisa. Sementara itu, Gita kembali ke rumah setelah menyelesaikan rapat. Wajahnya masih menyimpan rasa cemas karena Gibran terlihat begitu lemah tadi. Saat memasuki teras, ia terkejut melihat Gibran tertidur di bangku kayu, dengan kepala bersandar di bahu Safri. Safri sendiri tidak sadar Gita sudah tiba. Ia sedang duduk diam, tidak bergerak, hanya memastikan kepala Gibran tidak jatuh. Gita merasakan sesuatu meletup di dadanya. Bukan marah, tetapi semacam rasa campur aduk antara tidak rela dan tidak tahu harus bagaimana. Ia mendekat pelan. "Safri," panggilnya dengan suara rendah. Safri tersentak dan segera merapikan posisi duduknya. "Maaf, Bu. Tadi Gibran pusing, jadi saya." "Bawa dia ke dalam," potong Gita dengan suara lebih tenang daripada dugaan Safri. Safri menggendong Gibran perlahan, memastikan anak itu tetap dalam posisi nyaman. Saat itulah Gita melihat betapa lembutnya cara Safri memperlakukan anaknya. Ada kekhawatiran dalam diri Gita. Ada ketakutan. Dan ada rasa asing yang tidak ingin ia akui, bahwa ia merasa seseorang di dunia ini, selain dirinya, benar-benar peduli pada Gibran. Setelah Gibran dibaringkan di sofa ruang keluarga, Safri mundur beberapa langkah. "Terima kasih," ucap Gita pelan. Safri terdiam. Kata-kata itu terdengar tulus. Tidak seperti biasanya. Safri mengangguk pelan. "Sama-sama, Bu." Gita menatap Safri, seolah berusaha membaca maksud tersembunyi di balik sikap lelaki sederhana itu. Namun semakin ia menatap, semakin ia bingung sendiri. Ia tidak melihat ambisi, tidak melihat pamrih. Hanya ketulusan yang bahkan tidak ia temukan pada banyak orang di sekelilingnya. "Safri," panggil Gita lagi sebelum Safri pergi. "Besok, setelah pekerjaan biasa selesai, saya ingin bicara dengan Anda. Ada hal penting yang ingin saya tanyakan." Safri sedikit terkejut, tetapi ia menunduk hormat. "Baik, Bu." Gita tidak menjelaskan apapun, tapi hatinya sudah kacau sejak ia mendengar Safri bercerita tentang Gladys. Tentang anak kecil yang hidup dalam keterbatasan penglihatan, tapi tetap berusaha tersenyum. Dan di sanalah, di dalam benak Gita, sesuatu mulai tumbuh. Jika sebelumnya Safri baginya hanyalah tukang kebun yang hampir tidak terlihat, maka sejak hari itu, ia mulai menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang, tanpa ia sadari, mengambil sebagian kecil ruang di hatinya. Ruang yang selama ini ia kunci rapat setelah kepergian suaminya. Namun hari itu, pintu yang lama tertutup mulai berderit sedikit. Karena untuk pertama kalinya, dunia Gita yang dingin menyentuh dunia Safri yang hangat. Hari berikutnya, pagi terasa lebih hangat. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan di taman Gita, menyoroti bunga-bunga yang masih disiram Safri dengan penuh ketelitian. Ia berjalan perlahan sambil membawa sekotak kecil tanah subur untuk mengisi pot-pot yang mulai kering. Rutinitasnya sederhana, namun setiap gerakan penuh perhatian, seolah taman itu hidup, dan setiap daun bergantung pada tangannya. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Safri menoleh dan melihat Gita berdiri di teras dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketegangan yang biasa menghiasi wajahnya. Kali ini, wajahnya terlihat sedikit lelah, namun matanya menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. "Safri," panggilnya lembut, hampir tidak terdengar, "bisakah kita bicara sebentar?" Safri berhenti, sekadar menurunkan sekop dan menatap Gita. "Tentu, Bu." "Di mana, Bu?" Gita melangkah perlahan menuju taman. "Di sini saja. Aku ingin lebih dekat dengan anakku, dan kamu juga. Aku ingin mengerti apa yang kamu lakukan kemarin." Safri menelan ludah. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan bicara seperti ini, peluang langka untuk berbicara langsung dengan majikannya yang selalu terlihat tak tergapai. Ia mengangguk, hati berdebar. "Baik, Bu." Mereka duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon mangga. Angin sepau-sepau menyapu wajah mereka. Ada keheningan sesaat sebelum Gita akhirnya berbicara. "Kamu kemarin menolong Gibran. Kenapa?" Suaranya lembut, tapi jujur ingin tahu. Safri tersenyum tipis. Sebenarnya,
Saya tidak punya alasan besar, Bu. Hanya saja, ketika saya melihat anak kecil kesakitan, saya merasa tidak bisa diam. Dunia ini sudah cukup keras bagi mereka, apalagi untuk anak-anak yang tidak punya banyak pilihan. Gita menatapnya. Ia terkejut, kata-kata itu datang tanpa embel-embel kepentingan atau pamrih. Tidak seperti orang-orang di sekelilingnya, yang selalu mengharapkan sesuatu dari setiap tindakan. Kamu tulus, ucapnya pelan, seperti ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Safri mengangkat bahu. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu. Saya hanya ingin membantu, sekuat saya. Gita diam. Hatinya bergetar. Ada rasa hangat yang aneh muncul, namun ia menahan diri untuk tidak mengakuinya. Sebagai seorang ibu tunggal, ia terbiasa mengontrol segalanya, mengatur semua, dan jarang memberi ruang untuk ketidakpastian. Namun Safri membawa ketulusan yang nyata, tanpa syarat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil. Gibran muncul, berjalan tertatih karena masih lelah. Matanya menatap kedua orang dewasa itu, lalu tersenyum tipis. Om, Bu Gita, aku ingin ikut bicara, katanya lembut. Gita menunduk dan tersenyum tipis, mengangguk. Tentu, Nak, duduk di sini. Gibran duduk di antara Safri dan Gita. Safri menatap anak itu, melihat betapa rapuh namun kuatnya keberadaan Gibran. Bagaimana rasanya hari ini? Tanya Safri. Masih pusing, tapi Om tadi kemarin bantu aku merasa lebih baik, jawab Gibran. Safri menepuk bahu anak itu pelan. Om senang mendengarnya. Gita menatap kedua laki-laki itu. Ia tersentuh, anaknya, yang biasanya cenderung diam dan tertutup, kini bisa berbicara lebih bebas, dan itu sebagian berkat Safri. Sebuah perasaan asing muncul di hatinya, rasa hormat yang mendalam, bahkan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Mereka duduk berlama-lama di taman, berbicara tentang hal-hal sederhana, bunga, cuaca, dan kegiatan sehari-hari di rumah. Safri menceritakan beberapa rahasia kecil tentang perawatan tanaman, cara menanam anggrek agar tahan lama, dan bagaimana air dan cahaya memengaruhi pertumbuhannya. Gita, meski awalnya hanya mendengar, mulai tertarik. Ia bertanya, Om benar-benar tahu banyak tentang tanaman. Safri tersenyum. Iya, Bu. Ayah saya dulu tabib kampung. Dia mengajari saya banyak hal tentang alam dan kesabaran. Merawat tanaman dan orang sakit hampir sama. Bu, harus penuh perhatian, ketelitian, dan hati yang tulus. Gita menatapnya dalam-dalam. Kalimat itu menembus hatinya, membuatnya teringat bagaimana ia sering merasa tidak cukup untuk membantu anaknya sendiri. Semua pencapaian, semua uang, semua kemewahan, tidak ada yang bisa menggantikan ketulusan dan perhatian seperti itu. Suasana menjadi hangat. Bahkan Gibran mulai tersenyum lebih lebar, berbicara tentang hal-hal kecil yang biasanya ia simpan sendiri. Om Safri, besok aku mau bantu siram bunga juga, supaya aku bisa belajar, katanya polos. Safri tersenyum, menatap anak itu dengan penuh haru. Tentu, Nak, kita bisa belajar bersama. Gita menunduk, menatap keduanya. Rasa kagum dan sedikit cemas bercampur. Ia tidak menyangka bahwa seorang pemuda sederhana dari dunia yang sama sekali berbeda bisa membuat anaknya merasa nyaman, dan bahkan bisa mengubah cara ia memandang dunia kecil anaknya sendiri. Beberapa menit kemudian, Safri pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke Gita dan berkata pelan, Bu, jangan khawatir. Saya akan selalu menjaga Gibran, sebisa saya. Gita diam, tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya tergetar oleh ketulusan yang datang begitu saja, tanpa diminta, tanpa syarat. Safri pergi, meninggalkan taman yang kini terasa lebih hidup, lebih hangat, dan lebih penuh harapan. Gita menatap ke arah perginya, menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Terkadang, perhatian sejati tidak datang dari dunia yang mewah, tetapi dari hati yang sederhana. Hari itu, benih kepercayaan dan ketulusan telah ditanam. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi ikatan yang kuat, membawa perubahan besar tidak hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi Gita sendiri. Dan Safri, meski tidak menyadarinya sepenuhnya, telah menanam sedikit cahaya di dunia yang selama ini hanya gelap bagi seorang ibu dan anaknya.
Pagi itu udara terasa hangat namun lembab. Safri sudah berada di halaman sebelum matahari sepenuhnya muncul, memulai rutinitasnya. Tangan-tangannya yang kasar karena pekerjaan keras tetap sigap merapikan bunga, memangkas ranting, dan membersihkan dedaunan yang gugur. Namun, di dalam hatinya, pikirannya tetap melayang pada Gladys, anaknya yang matanya selalu tampak lelah dan penuh bayangan. Sementara itu, di lantai atas, Gita berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang halaman yang mulai hidup dengan aktivitas Safri. Ada ketenangan dalam gerakannya, meski hati Gita bergetar. Pikirannya kembali pada percakapan kemarin. Safri, dengan ketulusan yang begitu nyata, membuat Gita merasa ada sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Rasa penasaran bercampur kekaguman mulai menumbuhkan benih kepercayaan yang ia sangka mustahil. Gita menunduk sebentar, menatap Kania yang sedang bermain di ruang keluarga dengan boneka kesayangannya. Gadis kecil itu tampak tenang, namun matanya yang besar selalu menuntut perhatian, selalu mencari sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Setiap gerakan Kania selalu membutuhkan pengawasan ketat. Gita sadar bahwa, selama ini, dirinya sendiri seringkali merasa tidak cukup bagi anaknya, terjebak dalam rutinitas perusahaan dan kehidupan mewah yang memisahkannya dari momen-momen penting dengan Kania. Safri menyelesaikan pekerjaannya di taman, lalu duduk di bangku kayu, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang selalu cemas pada anaknya. Ia tahu, hari ini adalah hari yang berbeda. Ada rasa ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini hanya ada dalam pikirannya dan dalam ilmu warisan ayahnya. Tanpa menunggu lama, ia melangkah menuju dapur sederhana yang ia sediakan di pojok rumah untuk membuat ramuan herbal. Ia membawa beberapa bahan alami, jahe, madu, jeruk nipis, dan beberapa tumbuhan obat lain yang ia simpan rapi. Semuanya dipilih dengan hati-hati, sesuai pengetahuan yang diwariskan ayahnya. Gita, yang penasaran, turun perlahan. Ia ingin melihat secara langsung apa yang dilakukan Safri. "Safri, apa yang kamu lakukan?" tanyanya sambil menatap dari pintu dapur. Safri menoleh dan tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. "Bu Gita, ini hanya ramuan sederhana. Hanya untuk Kania. Saya ingin mencobanya. Jangan khawatir, semuanya aman." Gita menatap dengan campuran skeptis dan penasaran. "Ramuan? Safri, kau yakin bisa membantu Kania hanya dengan ini?" Safri menunduk sebentar, lalu menatap mata Gita dengan penuh ketulusan. "Saya tidak menjanjikan keajaiban, Bu. Tapi saya percaya, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk pulih jika diberikan perawatan dan perhatian yang tepat. Ramuan ini bukan sekadar obat, tapi sarana untuk merangsang tubuh dan pikirannya agar bekerja sama." Gita diam. Kata-kata itu menohok hatinya. Selama ini, semua yang ia lakukan untuk anaknya selalu melibatkan dokter, biaya tinggi, teknologi canggih, tapi tidak ada yang benar-benar memberinya perhatian penuh dan ketulusan seperti yang Safri lakukan. Safri mulai meracik ramuan itu perlahan. Ia menumbuk jahe hingga halus, mencampur madu, dan menambahkan perasan jeruk nipis. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, seolah setiap gerakan tangan memancarkan ketulusan. Bau harum alami dari ramuan itu memenuhi dapur. Kania, yang sedang bermain, menoleh. Mata gadis kecil itu menatap Safri dengan rasa ingin tahu. Safri tersenyum lembut. "Kania, Om punya sesuatu yang bisa membantu kamu merasa lebih baik. Tapi Om perlu kamu duduk sebentar di sini, ya?" Kania mengangguk, meski dengan ragu. Safri menepuk bahunya pelan, lalu menuangkan ramuan ke dalam gelas kecil. Ia mendekat, menunduk, dan berkata lembut, "Ini tidak sakit, Kania. Rasanya manis dan hangat." Gita menahan napas, merasa gugup sekaligus penasaran. Ia ingin melarang, tapi sesuatu dalam diri berkata bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi anaknya. Dengan hati-hati, ia membiarkan Safri memberikan ramuan itu. Kania meneguk perlahan. Safri tersenyum. "Bagus, hebat, Kania. Sekarang duduk tenang sebentar, biarkan ramuan bekerja." Gita menatap Safri. Ada sesuatu yang hangat di hatinya, meski ia tidak mau mengakuinya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa uang, rumah mewah, dan fasilitas medis adalah satu-satunya cara menyelamatkan anaknya.
Namun sekarang, seorang pemuda sederhana, tanpa gelar dokter, tanpa fasilitas mewah, menunjukkan ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Hari itu, Safri tidak hanya meracik ramuan, ia meracik juga harapan. Harapan yang perlahan muncul di mata Kania, yang jarang terlihat bersinar. Harapan yang juga mulai menumbuhkan sesuatu di hati Gita. Rasa percaya bahwa mungkin, kebaikan dan ketulusan masih bisa menyelamatkan hidup seorang anak. Setelah beberapa menit, Kania mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia menatap Safri, matanya sedikit lebih fokus, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Gita menahan air matanya. Ia tidak menyangka bahwa sesuatu yang sederhana bisa memberikan dampak yang begitu besar. Safri menatap Kania dan berkata lembut, "Hebat, Kania. Om bangga padamu. Teruskan, kamu bisa." Gita berdiri di sampingnya, menatap Safri, merasa malu sekaligus kagum. "Safri, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih." Safri menggeleng. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Yang penting Kania merasa lebih baik. Itu saja sudah cukup bagi Om." Gita menghela napas panjang, hatinya mulai meleleh oleh ketulusan yang begitu nyata. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan, prestasi, dan pengendalian, hingga lupa bahwa cinta sejati dan perhatian penuh adalah hal yang jauh lebih penting. Hari itu menjadi titik awal. Titik awal bagi Safri untuk menunjukkan ketulusan hatinya, bagi Kania untuk merasakan perhatian yang tulus, dan bagi Gita untuk belajar bahwa terkadang, hal-hal sederhana dari orang yang rendah hati bisa mengubah hidup secara dramatis. Ketika matahari mulai meninggi, Safri kembali ke pekerjaannya di taman, namun langkahnya terasa lebih ringan. Di sisi lain, Gita menatap ramuan itu, merenung tentang kehidupan, dan merasakan sesuatu yang baru. Sebuah harapan yang lahir dari ketulusan seorang pemuda sederhana yang tidak pernah ia sangka bisa hadir di dunia mereka. Dan hari itu, tanpa disadari, benih-benih perubahan yang lebih besar telah ditanam. Benih yang kelak akan mengikat hati mereka, bukan karena harta atau status, tetapi karena ketulusan, keberanian, dan cinta yang lahir dari hal-hal sederhana yang paling murni. Pagi itu, udara terasa segar, dan sinar matahari menembus jendela besar ruang keluarga Gita. Kania duduk di kursi roda kecilnya, matanya menatap jendela dengan fokus yang jarang terlihat. Safri masuk membawa nampan kecil berisi ramuan herbal yang baru saja ia racik. "Selamat pagi, Kania," sapanya lembut, sambil tersenyum. "Siap mencoba ramuan hari ini?" Kania menoleh, matanya bersinar sedikit berbeda dari biasanya. Ada rasa penasaran dan keberanian yang mulai muncul. Ia mengangguk pelan, lalu menunggu Safri menepuk bahunya dengan lembut sebagai tanda semangat. Gita berdiri di samping, jantungnya berdegup kencang. Ia masih belum sepenuhnya percaya, tapi ada secercah harapan yang mengusik hatinya. "Safri, apakah benar-benar aman?" tanyanya dengan suara gemetar. Safri tersenyum menenangkan. "Tenang saja, Bu. Semua bahan alami ini aman, dan saya pastikan Kania nyaman. Yang penting, kita lakukan perlahan-lahan." Kania meneguk ramuan itu perlahan. Safri menepuk pundaknya dengan lembut. "Bagus, hebat, Kania. Om bangga padamu." Beberapa menit berlalu, dan Kania mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang membuat Gita terkejut. Ia mulai menggerakkan bibirnya, mencoba mengeluarkan bunyi yang selama ini sulit didengar. Safri menatapnya dengan mata berbinar, memberikan dorongan. "Hebat, Kania. Coba lagi. Om di sini, kamu bisa," kata Safri sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Gita menahan air matanya. Ini pertama kalinya ia melihat anaknya mencoba berbicara sendiri, meski hanya bunyi-bunyi kecil. Ia mendekat, memegang tangan Kania, dan berkata lembut, "Nak, Mama di sini. Bisa, coba bicara." Kania menatap ibunya, lalu mengeluarkan bunyi yang lebih jelas. "Ma, Emma." Gita terisak pelan. Suara itu, meski sederhana, seperti musik bagi telinganya. Selama bertahun-tahun ia berharap momen ini datang, dan kini, di hadapannya, ada Safri, pemuda sederhana, yang berhasil membuka pintu keajaiban itu. "Om Safri, ini benar-benar bekerja," kata Gita sambil menatap Safri penuh kagum. Safri tersenyum,
menunduk. Ini bukan tentang Om, Bu. Semua ini tentang Kania dan ketekunan. Tubuhnya hanya butuh sedikit dorongan, sedikit perhatian, dan ketulusan untuk membantu pulih. Gita merasa hatinya meleleh. Ia menatap Safri dengan perasaan campur aduk. Terima kasih, kagum, dan perlahan timbul rasa hormat yang mendalam. Selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan dan fasilitas, dan lupa bahwa perhatian sederhana yang tulus bisa jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Hari itu, Safri tidak hanya memberikan ramuan, tapi juga ketenangan. Ia mengajari Gita bagaimana cara memberikan dorongan kepada anaknya, bagaimana menyemangati tanpa menekan, dan bagaimana memahami kebutuhan Kania dengan kesabaran. Mereka menghabiskan waktu beberapa jam di ruang keluarga, mencoba berbagai latihan kecil. Kania mulai merespons suara, meniru kata-kata sederhana, dan bahkan tersenyum lebih sering. Setiap kemajuan kecil disambut dengan sorak gembira dari Safri, tepukan lembut dari Gita, dan tawa ringan dari Kania. Gita menatap Safri dan berkata, Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih untuk semuanya. Safri menggeleng. Tidak perlu, Bu. Senang melihat Kania bahagia, itu sudah cukup bagi Om. Kalian duduk bersama, merasakan momen yang damai. Ada keheningan yang nyaman, hanya suara tawa kecil Kania dan desir angin yang menembus jendela. Hari itu menjadi saksi bahwa ketulusan, kesabaran, dan perhatian sederhana dapat menciptakan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh uang atau status sosial. Di akhir hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Gita menatap Safri dengan penuh haru. Om Safri, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka seseorang sepertimu bisa membuat perubahan sebesar ini dalam hidup kami. Safri tersenyum sederhana. Om hanya melakukan yang bisa Om lakukan, Bu. Kania memiliki kekuatan sendiri. Om hanya membantu membimbing sedikit. Gita menunduk, menatap anaknya yang kini mulai mencoba bicara lebih lancar. Hatinya tergetar oleh rasa syukur dan kagum. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kekayaan dan status. Namun kini ia belajar bahwa ketulusan hati seorang pemuda sederhana bisa menjadi cahaya di kehidupan yang gelap. Hari itu menjadi titik balik. Titik di mana Gita mulai belajar mempercayai, titik di mana Kania mulai merasakan dunia baru yang lebih hidup, dan titik di mana Safri membuktikan bahwa ketulusan dan perhatian bisa mengalahkan batasan-batasan yang terlihat mustahil. Malam tiba, namun rumah kecil Gita terasa hangat. Cahaya lampu lembut menyinari wajah mereka, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Kania tertidur dengan damai, sementara Gita duduk di sampingnya, menatap Safri, hati penuh rasa syukur dan perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Safri tersenyum, menatap kedua ibu dan anak itu dengan damai, tahu bahwa perjalanan panjang mereka baru saja dimulai, dan keajaiban kecil hari itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda di rumah Gita. Safri terus mendampingi Kania dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Setiap pagi, ia menyiapkan ramuan herbal, mengajak Kania latihan bicara, dan mengawasi setiap gerakan kecil gadis itu. Bagus, Kania. Sekarang coba sebut, Mama, lagi, kata Safri sambil tersenyum hangat. Kania menatapnya, ragu-ragu, kemudian menggerakkan bibirnya perlahan, mencoba mengeluarkan suara. Ma, Emma. Gita menahan air matanya. Suara itu, meski masih terbata-bata, adalah kemajuan yang luar biasa. Ia menatap Safri dengan campuran kagum dan rasa syukur. Safri, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana membalas ini. Safri tersenyum lembut. Tidak perlu, Bu. Yang penting Kania bisa merasa lebih baik, itu sudah cukup. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya, Kania tampak lelah, malas berlatih, bahkan menolak ramuan yang Safri buat. Safri menatapnya dengan tenang. Kania, Om tahu ini sulit, tapi Om di sini untuk membantumu. Tidak perlu takut, ucap Safri sambil menepuk bahunya perlahan. Gita yang melihat itu ikut tegang. Kania, coba dengarkan Om Safri. Ini demi kebaikanmu, kata Gita sambil menahan napas. Kania menatap ibunya, lalu Safri, matanya berair, tapi perlahan menerima gelas ramuan yang Safri berikan. Safri tersenyum,
dan berkata, "Bagus, hebat. Kamu bisa, Kania." Hari itu menjadi ujian bagi kesabaran Safri. Ia harus tetap tenang meski anak kecil itu menunjukkan emosi yang sulit diprediksi. Ia tahu bahwa kesembuhan Kania bukan hanya soal ramuan, tapi juga soal perhatian, dorongan moral, dan kesabaran yang konsisten. Beberapa kali dokter dan perawat datang untuk melihat perkembangan Kania. Mereka heran melihat perubahan kecil yang terjadi. "Safri, ini luar biasa. Bagaimana bisa seorang pemuda sederhana seperti kamu membuat kemajuan seperti ini?" tanya salah satu dokter dengan nada penasaran. Safri menunduk, menatap Kania, lalu berkata, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang Kania. Tubuhnya hanya butuh sedikit dorongan dan perhatian. Dan tentu saja, cinta dari ibunya." Gita menatap Safri, hatinya semakin luluh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada cara-cara modern, teknologi, dan dokter-dokter mahal, hingga melupakan kekuatan kesabaran, ketulusan, dan cinta sejati. Hari demi hari, kemajuan Kania semakin terlihat. Ia mulai meniru kata-kata sederhana, tersenyum lebih sering, dan bahkan sesekali tertawa kecil saat bermain. Safri selalu ada di sisinya, menepuk pundaknya, memberikan dorongan, dan memastikan latihan dilakukan dengan penuh kesabaran. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Safri duduk di samping Kania. "Kania, sekarang coba sebut, Om," katanya lembut. Kania menatapnya, menarik napas dalam, dan mengeluarkan suara jelas, "Om." Gita menahan tangisnya. Ia tidak menyangka bahwa suara itu bisa begitu membahagiakan. Ia menatap Safri, penuh rasa kagum dan syukur. "Safri, kau benar-benar ajaib. Aku tidak tahu harus berkata apa." Safri tersenyum, menunduk. "Om hanya melakukan yang bisa Om lakukan, Bu. Kania yang hebat. Om hanya membimbing sedikit." Malam itu, Gita menatap anaknya yang tertidur dengan damai, dan Safri yang duduk di sampingnya dengan wajah lelah tapi puas. Ia menyadari bahwa kesabaran dan ketulusan bukan hanya obat bagi tubuh, tapi juga bagi hati. Beberapa minggu berlalu, dan setiap kemajuan kecil Kania menjadi sumber kebahagiaan bagi semua yang ada di rumah itu. Gita mulai membuka hatinya, tidak hanya untuk anaknya, tapi juga untuk Safri. Ia melihat ketulusan yang jarang ditemui, sebuah hati yang siap berkorban tanpa pamrih. Suatu sore, saat Safri sedang merapikan tanaman di halaman, Gita menghampirinya. "Safri, aku ingin berterima kasih lebih dari kata-kata. Kau telah mengajarkan aku sesuatu yang sangat berharga." Safri menoleh, tersenyum sederhana. "Tidak perlu, Bu. Senang melihat Kania bahagia. Itu sudah lebih dari cukup bagi Om." Gita menatapnya lama, hatinya mulai melunak. Ia tahu, ada sesuatu yang istimewa dalam diri pemuda sederhana ini, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kemewahan. Ketulusan, kesabaran, dan cinta sejati hadir dalam setiap gerakannya. Hari itu, rumah kecil itu dipenuhi kehangatan yang luar biasa. Kania tertawa kecil, Gita tersenyum hangat, dan Safri merasa damai karena tahu bahwa perjuangan mereka bersama baru saja memasuki babak yang paling indah. Babak di mana kesabaran dan ketulusan mulai membuahkan keajaiban yang nyata. Hari-hari di rumah Gita mulai terasa berbeda. Matahari pagi menembus jendela, membawa kehangatan yang lembut, seolah memberi harapan baru bagi semua yang ada di dalamnya. Kania, anak kecil yang biasanya pendiam, mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap dunia di sekitarnya. Safri sudah berada di dapur sederhana yang disiapkannya untuk meracik ramuan herbal. Ia menyiapkan bahan-bahan alami, jahe, madu, jeruk nipis, dan beberapa tumbuhan obat lain yang menurutnya aman dan menyehatkan. Dengan hati-hati, ia menumbuk, mencampur, dan mengaduk bahan-bahan itu sambil sesekali tersenyum pada Kania yang menatapnya dari kursi roda. "Om Safri, hari ini apa yang harus aku lakukan?" tanya Kania dengan suara kecil, mencoba meniru kata-kata yang sudah diajarkan Safri. Safri tersenyum hangat. "Hari ini kita akan mencoba hal baru, Kania. Om ingin kau mencoba berbicara beberapa kata lagi, tapi jangan takut. Om di sini menemanmu." Gita berdiri di samping mereka, hati berdebar. Ia masih sulit mempercayai bahwa semua ini bisa terjadi. Selama bertahun-tahun,
Ia telah menghabiskan waktu dan uang untuk mencari berbagai metode, dokter, dan terapi canggih, namun tidak ada yang berhasil. Kini, seorang pemuda sederhana dengan ketulusan hatinya yang murni, mulai membuka pintu harapan. "Safri, kau yakin ini akan berhasil?" tanya Gita, suaranya setengah ragu, setengah berharap. Safri menatapnya dengan mata teduh. "Bu, ini bukan soal keajaiban instan. Tubuh Kania butuh waktu dan dorongan. Yang penting kita lakukan perlahan, dengan kesabaran dan ketulusan. Aku yakin, lama-kelamaan Kania akan merespons." Kania meneguk ramuan yang Safri berikan, lalu menatap kedua orang dewasa di sekitarnya. Matanya berbinar-binar, ada keberanian baru yang mulai muncul. Sejak saat itu, Safri mulai melakukan latihan setiap hari dengan Kania. Ia mengajaknya meniru suara-suara sederhana, melafalkan kata-kata pendek, dan bahkan mencoba menyanyi bersama. Setiap kemajuan, sekecil apapun, disambut dengan tepukan hangat dan senyuman dari Safri, dan pelukan penuh kasih dari Gita. "Bagus, Kania, hebat. Sekarang coba kata, Mama, lagi," kata Safri sambil menepuk pundak Kania lembut. Kania menatap ibunya, kemudian mencoba menggerakkan bibirnya. Emma. Gita menahan air matanya. Suara itu, meski masih terbata-bata, terasa seperti musik bagi telinganya. Ia memeluk Kania erat-erat. "Nak, Mama di sini. Kau hebat, Nak." Hari-hari berlalu, dan perubahan kecil mulai terlihat semakin nyata. Kania mulai meniru kata-kata yang Safri ajarkan dengan lebih lancar. Tawa kecilnya lebih sering terdengar di rumah itu, membuat suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Safri dan Gita duduk di teras sambil menatap Kania bermain di halaman. "Safri, aku masih tidak percaya. Kau benar-benar membuat Kania berbicara sedikit demi sedikit," kata Gita sambil menunduk, hatinya campur aduk antara kagum dan haru. Safri tersenyum lembut. "Bu, Om tidak melakukan ini untuk mendapat pujian atau penghargaan. Semua ini tentang Kania. Aku hanya menuntun dan memberikan dorongan." Gita menatapnya lama, hatinya semakin luluh. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan, status, dan segala fasilitas, hingga lupa bahwa ketulusan dan perhatian dari hati yang murni bisa memberikan efek yang jauh lebih besar. "Safri, aku berterima kasih." Lebih dari kata-kata, ucapnya dengan suara bergetar. Safri tersenyum dan menepuk tangannya lembut. "Tidak perlu, Bu. Senang melihat Kania bahagia, itu sudah cukup bagi Om." Hari itu menjadi momen penting bagi Gita, Safri, dan Kania. Mereka belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang dari hal-hal besar atau mahal. Terkadang, hal-hal sederhana, ketulusan, kesabaran, perhatian, dan cinta bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai muncul di langit, rumah kecil Gita terasa hangat. Kania tertidur pulas setelah hari yang panjang penuh latihan dan tawa. Gita duduk di samping anaknya, menatap Safri dengan penuh rasa syukur. Safri duduk di seberangnya, wajahnya lelah tapi penuh kepuasan, mengetahui bahwa perjuangan mereka selama ini mulai membuahkan hasil yang nyata. Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah membawa pesan bahwa keajaiban yang muncul perlahan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih indah. Safri tahu, setiap kemajuan Kania adalah bukti nyata bahwa ketulusan hati, kesabaran, dan perhatian bisa menjadi obat paling mujarab, jauh lebih kuat daripada segalanya yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Gita menatap anaknya yang tertidur, menatap Safri, dan dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, kau telah mengubah hidup kami. Tidak hanya Kania, tapi juga hati kami." Safri hanya tersenyum, tahu bahwa keajaiban ini bukan hanya tentang penyembuhan, tapi tentang membangun kepercayaan, cinta, dan ketulusan yang akan terus mereka rasakan dalam setiap detik kehidupan mereka bersama. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas latihan dan pemberian ramuan yang sama, namun kini aura rumah Gita terasa berbeda. Ada ketenangan dan harapan yang tumbuh perlahan. Kania mulai menanggapi suara, tersenyum, dan bahkan mencoba meniru kata-kata sederhana dengan lebih percaya diri. Suatu pagi, Safri menyiapkan ramuan seperti biasa. "Kania, hari ini Om ingin kita coba hal baru.
Kita akan latihan kata-kata yang sedikit lebih panjang, ujarnya sambil menatap mata Kania dengan lembut. Kania menatapnya, lalu menoleh ke arah ibunya. Gita tersenyum hangat. Nak, Mama di sini. Kau bisa, ya? Kania menarik napas dalam, kemudian meniru suara Safri. Ma, Pak. Gita tak kuasa menahan air matanya. Kania, nak, kau bisa bicara, katanya sambil memeluk Kania erat-erat. Safri tersenyum, menepuk pundak Kania. Bagus, Om bangga padamu. Lihat, kemajuanmu luar biasa. Sejak momen itu, setiap hari membawa keajaiban kecil. Kania mulai menirukan kata-kata yang lebih kompleks, bereaksi terhadap pertanyaan, dan menunjukkan ekspresi yang sebelumnya tidak pernah muncul. Ia mulai memahami perintah sederhana dan mengekspresikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti. Gita menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran Safri adalah kunci dari perubahan ini. Ia sering menatap Safri dengan perasaan campur aduk, kagum, bersyukur, dan perlahan timbul rasa hormat yang mendalam. Safri, kau benar-benar luar biasa, ucap Gita suatu sore, suaranya bergetar karena terharu. Safri menunduk sederhana. Bu, ini bukan tentang Om. Semua ini tentang Kania. Tubuhnya hanya butuh dorongan, perhatian, dan ketulusan. Aku hanya menuntun sedikit. Hari itu, Kania berhasil mengucapkan kalimat sederhana untuk pertama kalinya. Mama, aku mau main. Gita memeluknya, meneteskan air mata. Nak, Mama bangga padamu. Kau hebat, Kania, katanya sambil menatap Safri. Lihat, Bu, kemajuan ini bukan keajaiban instan. Ini hasil kesabaran, ketekunan, dan cinta, kata Safri sambil tersenyum hangat. Momen-momen seperti ini menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai bagi Gita. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan fasilitas dan uang, padahal ketulusan hati dan perhatian sederhana bisa menciptakan keajaiban yang nyata. Suatu malam, setelah Kania tertidur lelap, Gita duduk di samping Safri. Safri, aku ingin kau tahu, aku sangat berterima kasih. Kau telah mengubah hidup kami, tidak hanya Kania tapi juga aku. Hatiku terasa ringan karena kau ada di sini. Safri tersenyum, menatap keduanya dengan hangat. Om senang bisa membantu, Bu. Melihat Kania bahagia, itu sudah lebih dari cukup bagi Om. Hari demi hari, keajaiban itu semakin nyata. Kania mulai berbicara dengan lebih lancar, bereaksi terhadap lingkungannya, dan menunjukkan kemampuan yang sebelumnya tidak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bukti nyata bahwa ketulusan, perhatian, dan cinta bisa menembus batas-batas yang tampak mustahil. Gita merasakan perubahan dalam dirinya juga. Hatinya yang awalnya keras karena kesedihan dan tekanan mulai melunak. Ia belajar untuk lebih bersabar, mempercayai orang lain, dan menyadari bahwa keajaiban tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari hati yang tulus. Malam itu, ketika rumah menjadi sunyi, Gita menatap Kania yang tertidur pulas, dan Safri yang duduk di dekatnya. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Safri. Kau telah membawa cahaya dan harapan dalam hidup kami. Tidak hanya Kania yang sembuh, tapi juga hatiku." Safri hanya tersenyum, mengetahui bahwa perjuangan mereka telah mencapai titik paling indah. Kesembuhan yang nyata, harapan yang hidup, dan hati yang mulai saling percaya. Rumah kecil itu kini dipenuhi kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Sebuah keajaiban yang lahir dari ketulusan dan cinta. Rumah Gita pagi itu dipenuhi cahaya lembut dari sinar matahari yang menembus jendela. Kania sudah bangun lebih awal, dan dengan wajah ceria ia menatap Safri. "Om, hari ini kita latihan kata baru?" tanyanya dengan suara yang kini semakin jelas. Safri tersenyum hangat. "Iya, Kania. Om ingin kita coba kata-kata lebih panjang hari ini. Kita mulai dengan kalimat sederhana. Om yakin kamu bisa." Gita menatap mereka berdua dari jauh, perasaan haru bercampur kagum. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Selama bertahun-tahun ia merasa putus asa, menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mencari pengobatan, tapi tak ada yang berhasil. Kini, seorang pemuda sederhana dari desa, dengan hati yang tulus, telah membuka pintu harapan yang selama ini tertutup rapat.
Setelah latihan selesai, Safri duduk di samping Gita. "Bu, aku ingin bicara sedikit," katanya dengan nada lembut. Gita menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Safri?" Safri menunduk sejenak, lalu menatap mata Gita. "Om tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi selama ini Om hanya ingin membantu Kania. Aku tidak menginginkan harta atau imbalan apapun. Melihat Kania bisa tersenyum dan berbicara, itu sudah cukup bagi Om." Gita terdiam. Suara hatinya bergetar. Semua rasa kecewa, rasa bersalah, dan keputusasaan yang selama ini ia rasakan, perlahan-lahan mencair. Ia tersenyum, menatap Safri dengan mata berkaca-kaca. "Safri, kau benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah aku temui. Hati dan ketulusanmu sungguh luar biasa. Aku tak tahu bagaimana membalas budi ini." Safri tersenyum rendah hati. "Bu, Om tidak ingin dibalas. Om hanya ingin melihat Kania bahagia." Gita menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Safri, ingatkah kau tantangan yang aku lontarkan beberapa waktu lalu?" Safri mengangguk perlahan, wajahnya tetap teduh. "Kalau kau bisa sembuhkan Kania, aku rela menjadi istrimu dan separuh hartaku menjadi milikmu." Waktu itu aku mengucapkannya dengan sinis. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi meremehkanmu. Aku sungguh bersalah telah mengucapkannya seperti itu, kata Gita sambil menunduk, menahan air mata. Safri menatapnya dengan mata teduh, lalu tersenyum hangat. "Bu, Om tidak pernah mempermasalahkan kata-kata itu. Yang penting Kania sehat dan bahagia. Om tidak menginginkan harta atau janji itu. Om hanya ingin membantu." Gita terdiam beberapa saat, hatinya bercampur aduk. Ia menyadari bahwa kata-kata Safri bukan hanya tulus, tapi juga menunjukkan kekuatan hati yang jarang dimiliki seseorang. Kesabaran, ketulusan, dan kepedulian sejati hadir dalam setiap tindakan Safri. Malam itu, setelah Kania tertidur lelap, Gita duduk di ruang tamu sambil menatap Safri. "Safri, aku ingin kau tahu, Aku bersedia memberimu kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kau di sisi kami, bukan karena hartaku, tapi karena aku melihat hati yang tulus dalam dirimu." Safri tersenyum lembut. "Bu, Om senang mendengar itu, tapi Om ingin semuanya berjalan perlahan. Om tidak ingin tergesa-gesa. Yang penting sekarang, Kania bisa berbicara dan tersenyum." Gita menatap Safri lama, hatinya luluh. Ia tersadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kesempurnaan, kekayaan, dan kontrol, hingga melupakan pentingnya hati yang tulus dan cinta yang murni. Hari-hari berikutnya, rumah itu dipenuhi suasana hangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kania semakin mahir berbicara, mulai mengekspresikan keinginannya, dan bahkan meniru humor sederhana dari Safri. Setiap kemajuan Kania adalah bukti nyata dari ketulusan dan kesabaran Safri. Suatu sore, Gita duduk di teras sambil menatap Safri yang sedang merapikan tanaman. "Safri, aku ingin berterima kasih lagi. Kau telah mengubah hidup kami, tidak hanya Kania tapi juga aku. Hatiku terasa ringan, dan aku belajar banyak darimu. Aku belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta yang sebenarnya." Safri menunduk, tersenyum sederhana. "Bu, senang bisa membantu. Itu sudah lebih dari cukup bagi Om. Lihat Kania, dia sudah bisa tersenyum, berbicara, dan bahagia. Itu lebih berharga daripada apapun." Gita tersenyum, air matanya menetes lagi, tapi kali ini ia merasa lega dan bahagia. Ia menatap Safri dan berkata dengan suara lirih, "Safri, aku ingin kau tetap di sini, di sisi kami. Tidak hanya sebagai guru atau teman, tapi sebagai bagian dari keluarga kami." Safri menatapnya, wajahnya teduh dan hangat. Ia tahu bahwa kepercayaan dan hati Gita telah diberikan sepenuhnya, bukan karena harta atau janji, tapi karena ketulusan yang nyata. Malam itu, ketika bintang-bintang muncul di langit, rumah Gita terasa penuh kehangatan. Kania tertidur lelap, Gita tersenyum sambil memeluk Safri, dan Safri merasa damai karena tahu perjuangan mereka selama ini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Keajaiban yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan cinta telah membuka babak baru dalam hidup mereka.
Tidak hanya kesembuhan Kania, tetapi juga hati yang tersentuh dan janji yang kini harus dijaga dengan ketulusan dan cinta. Sejak kesembuhan Kania mulai terlihat nyata, suasana di rumah Gita berubah secara drastis. Tidak ada lagi kesedihan dan putus asa yang dulu menyelimuti setiap sudut rumah. Sebaliknya, setiap hari dipenuhi senyum, tawa, dan kehangatan yang tulus. Safri kini lebih sering berada di rumah itu, bukan hanya untuk melanjutkan latihan Kania, tetapi juga untuk menemani Gita. Mereka duduk bersama di teras sambil menikmati sore yang hangat. "Safri, aku tidak menyangka hidupku bisa sehangat ini," kata Gita, menatap Kania yang sedang bermain di halaman. "Selama bertahun-tahun, aku merasa hampa dan kesepian. Tapi sekarang, rasanya ada kehidupan baru di sini." Safri tersenyum. "Bu, Om senang bisa melihat perubahan itu. Kania yang bahagia, dan Bu juga, itu hadiah terbesar bagi Om." Gita menunduk sejenak, lalu menatap mata Safri. "Safri, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kau merasa nyaman tinggal di sini?" Safri mengangguk. "Tentu, Bu. Om merasa diterima. Dan Om bahagia bisa menjadi bagian dari hidup Kania. Aku juga merasa dekat dengan Bu." Gita tersenyum. Hatinya hangat, dan ia merasakan kepercayaan tumbuh perlahan terhadap Safri. Ia menyadari bahwa sosok Safri bukan sekadar pemuda miskin yang datang membantu, tetapi seseorang yang mampu menyentuh hati dan mengubah hidup mereka dengan ketulusan. Hari-hari berikutnya, Safri dan Kania semakin dekat. Kania mulai menunggu kedatangan Safri di pagi hari, menirukan kata-kata yang diajarkan, dan mengekspresikan kebahagiaannya dengan penuh semangat. Safri juga mengajarkan Kania untuk menggambar, menulis huruf sederhana, dan mengenal alam di sekitar rumah. Suatu sore, Gita duduk di dekat Safri, menatapnya dengan mata berbinar. "Safri, kau tahu, selama ini aku terlalu fokus pada kesuksesan dan harta, sampai melupakan hal-hal sederhana yang bisa membuat hidup bahagia. Tapi sekarang aku belajar bahwa ketulusan dan perhatian bisa lebih berharga daripada segalanya." Safri tersenyum lembut. "Bu, Om hanya ingin membantu dengan hati yang tulus. Itu saja. Om percaya bahwa cinta dan perhatian bisa menyembuhkan lebih dari apapun." Gita menatapnya lama, hatinya terasa lembut. Ia sadar, perlahan tapi pasti, rasa hormat dan kepercayaan terhadap Safri tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai membiarkan Safri masuk ke dalam kehidupan mereka, bukan hanya sebagai pembantu atau guru Kania, tetapi sebagai teman dan sosok yang dapat mereka andalkan. Malam itu, setelah Kania tertidur lelap, Gita duduk di ruang tamu bersama Safri. "Safri, aku ingin berterima kasih lagi. Kau telah mengubah hidup kami, bukan hanya Kania, tapi juga aku. Hatiku terasa lebih ringan, damai, dan penuh harapan." Safri menatapnya dengan mata teduh. "Bu, Om senang mendengar itu. Om hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Melihat Kania bahagia, dan Bu tersenyum, itu sudah lebih dari cukup." Percakapan itu menumbuhkan kedekatan yang hangat antara Gita dan Safri. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan harapan. Gita menceritakan kesepian dan tekanan yang ia rasakan selama menjadi orang tua tunggal, sementara Safri menceritakan pengalamannya merantau, merawat keluarga, dan belajar meramu obat-obatan tradisional. Dalam momen-momen itu, Gita merasa hatinya mulai terbuka. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya soal penyembuhan Kania, tetapi juga tentang munculnya kepercayaan, ketulusan, dan cinta yang tulus dalam hidup mereka. Safri bukan hanya penyembuh, tetapi juga sosok yang mengajarkan arti kesabaran, pengorbanan, dan perhatian sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Kania semakin mahir berbicara, mulai mengekspresikan perasaannya, dan menunjukkan keceriaan yang sebelumnya tersembunyi. Safri selalu di sisi mereka, memberi dorongan, membimbing, dan menjaga ketulusan hati yang telah menjadi fondasi dari perubahan besar ini. Gita menatap Safri, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia sadar bahwa kepercayaan yang tumbuh ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan, melainkan hasil dari ketulusan, perhatian, dan pengorbanan yang nyata. "Safri, aku ingin kau tahu, kau bukan hanya penyembuh bagi Kania,
tapi juga cahaya bagi hidupku. Aku ingin kau tetap di sini, di sisi kami, ucap Gita dengan suara lembut. Safri menunduk, tersenyum teduh. Bu, Om merasa diterima di sini. Om bahagia bisa menjadi bagian dari hidup Kania dan Bu. Om akan selalu ada di sini, sekuat yang Om bisa. Malam itu, ketiganya, Gita, Kania, dan Safri, merasakan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Rumah kecil itu kini dipenuhi harapan, tawa, dan ketulusan. Kesembuhan Kania hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan memperkuat cinta, kepercayaan, dan kedekatan mereka sebagai sebuah keluarga yang baru terbentuk. Beberapa minggu setelah kemajuan Kania yang menakjubkan, suasana rumah Gita terasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi terdengar suara tawa Kania yang kini lebih jelas, dan sorot matanya memancarkan kegembiraan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Safri, yang tetap setia mendampingi, selalu menjadi penghubung antara ketulusan hati dan harapan yang tumbuh di keluarga kecil itu. Hari itu, Safri sedang menyiapkan ramuan pagi sambil menatap Kania yang tengah bermain di halaman. Kania, hari ini kita coba latihan baru ya. Om ingin kau bisa menyebutkan kata-kata lebih panjang, ujarnya lembut. Kania tersenyum, mengangguk, lalu mulai meniru suara Safri. M-A, M-A, Mi, Sa, Tea. Kata-kata itu terdengar kacau tapi lucu. Safri tertawa kecil, menepuk pundak Kania. Bagus sekali, nak. Om bangga padamu. Gita duduk di bangku teras, mengamati adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Rasa syukur dan kagum bercampur menjadi satu. Safri, kau benar-benar keajaiban bagi hidup kami. Kania sekarang, lihat dia, bahagia dan bisa mengekspresikan dirinya, katanya dengan suara bergetar. Safri menunduk sederhana, senyum teduhnya tak berubah. Bu, Om hanya menuntun. Kania yang kuat dan luar biasa. Om hanya membimbing sedikit. Hari-hari berikutnya, kedekatan antara Safri dan Gita semakin terasa. Mereka sering duduk berbincang tentang kehidupan, harapan, dan mimpi-mimpi yang selama ini tertahan. Gita mulai membuka hatinya, menceritakan kesepian yang ia rasakan sebagai orang tua tunggal dan tekanan menjadi seorang CEO yang harus selalu kuat di depan dunia. Safri mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, hanya memberikan empati dan perhatian yang tulus. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Safri mengajak Gita dan Kania duduk di taman kecil di halaman belakang. Bu, nak, Om ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil membawa sebuah kotak kecil. Ia membuka kotak itu, menaruh beberapa bunga kecil yang harum dan indah. Ini, Om buat sendiri, untuk kalian berdua. Kania berlari menghampiri, matanya berbinar. Om, cantik, serunya. Gita menatap Safri, hatinya meluap dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Safri, ini luar biasa, ucapnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Safri tersenyum sederhana. Bu, Om hanya ingin melihat senyum kalian. Itu sudah cukup. Malam itu, setelah Kania tertidur lelap, Gita menatap Safri di ruang tamu. Safri, aku ingin jujur padamu. Selama ini aku terlalu menutup diri. Aku terlalu takut untuk mempercayai orang lain. Tapi kau berbeda. Hatimu tulus, sabar, dan penuh cinta. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidup kami. Safri menatap Gita, wajahnya teduh dan hangat. Bu, Om merasa diterima di sini. Om bahagia bisa membantu, menjadi bagian dari kehidupan kalian. Itu saja sudah lebih dari cukup. Hari demi hari, Kania semakin lancar berbicara, mengekspresikan perasaan, dan menunjukkan kebahagiaan yang murni. Safri tetap di sisi mereka, mengajarkan, mendampingi, dan memberi perhatian yang konsisten. Gita merasa hatinya semakin lembut dan hangat. Ia menyadari bahwa cinta dan kepercayaan yang lahir dari ketulusan hati lebih berharga daripada harta atau status sosial. Suatu pagi, ketika Kania sedang bermain di taman, Gita mendekati Safri. Safri, kau tahu, aku belajar banyak darimu. Kesabaran, ketulusan, dan pengorbananmu telah mengubah hidup kami. Aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai pembimbing Kania, tapi sebagai bagian dari keluarga kami.
Safri menunduk, tersenyum hangat, lalu memegang tangan Gita. Bu, Om akan selalu ada di sini. Kita akan melalui semuanya bersama. Yang penting sekarang, kita menikmati setiap momen kebahagiaan ini. Momen itu menjadi titik balik bagi mereka. Rumah kecil itu kini dipenuhi kehangatan, tawa, dan cinta. Safri bukan hanya menyembuhkan Kania, tetapi juga membawa harapan baru bagi Gita. Ia menjadi simbol ketulusan, pengorbanan, dan keajaiban yang lahir dari hati yang bersih dan murni. Hari itu juga, Kania berhasil mengucapkan kalimat panjang untuk pertama kalinya, "Om, aku sayang Om, dan Mama juga sayang Om." Safri tertegun, hatinya tersentuh luar biasa. Gita meneteskan air mata, memeluk Kania erat. "Kania, Nak, kau luar biasa. Mama bangga padamu," ucapnya dengan suara bergetar. Safri menatap mereka berdua, tersenyum teduh. "Om juga bangga pada kalian. Lihat, ini semua karena ketulusan dan cinta kita semua." Keajaiban itu bukan sekadar kesembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan hati. Dari ketulusan Safri, tumbuh kepercayaan, cinta, dan kebahagiaan yang nyata. Rumah yang dulu hampa kini dipenuhi cahaya, tawa, dan cinta yang tulus. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau kuasa. Pagi itu, rumah Gita dipenuhi sinar matahari lembut. Kania sudah bangun lebih awal, berlari-lari di halaman dengan senyum ceria. Suara tawanya kini terdengar lantang, penuh energi, menandakan perubahan yang luar biasa sejak Safri hadir dalam hidup mereka. Safri duduk di teras, memandangi Kania sambil menyiapkan teh herbal pagi untuk Gita. "Kania, Om ingin kita latihan sedikit kata baru hari ini," ujarnya lembut. Kania menoleh, matanya berbinar. "Iya, Om, aku siap." Gita menatap mereka berdua dari dekat, hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari, semua yang mereka capai bukan hanya tentang kesembuhan fisik Kania, tetapi juga tentang pertumbuhan hati, kepercayaan, ketulusan, dan cinta yang tumbuh dari ketekunan Safri. Setelah latihan selesai, Safri menatap Gita. "Bu, Om ingin bicara sebentar," katanya dengan nada serius tapi lembut. Gita mengangguk, menepati kursi di depannya. "Bu, selama ini Om hanya ingin membantu Kania. Om tidak menginginkan harta atau imbalan. Om hanya ingin melihat Kania bahagia dan sehat," kata Safri, menatap mata Gita dengan tulus. Gita tersenyum, menahan air mata. "Safri, aku tahu. Hatimu tulus. Dan aku ingin kau tahu, bahwa aku tak ingin kehilanganmu. Aku ingin kau tetap di sisi kami. Tidak hanya sebagai guru atau teman, tetapi sebagai bagian dari keluarga kami. Keluarga yang selama ini aku impikan untuk Kania," ucapnya dengan suara bergetar. Safri menunduk sejenak, lalu memegang tangan Gita dengan lembut. "Bu, Om merasa bahagia bisa diterima di sini. Om akan selalu ada, bukan hanya untuk Kania, tapi juga untuk Bu. Om akan menjaga kalian dengan sepenuh hati." Momen itu menandai perubahan besar dalam hubungan mereka. Gita yang dulu tegar dan dingin, kini hatinya melunak sepenuhnya. Safri, dengan ketulusan yang tak ternilai, berhasil membuka pintu cinta yang selama ini terkunci oleh rasa takut dan kesedihan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Kania semakin lancar berbicara, mengekspresikan perasaan, dan menunjukkan kreativitasnya. Safri selalu ada untuk membimbing, memberi dukungan, dan menanamkan nilai-nilai kesabaran serta ketulusan. Suatu sore, Safri membawa Kania ke taman kecil di halaman belakang. "Kania, Om ingin kau mencoba menulis surat kecil untuk Mama. Ceritakan apa yang kau rasakan," katanya. Kania mengambil pena kecil dan menulis perlahan. Setelah selesai, ia menyerahkan kertas itu pada Gita. Gita membaca, air matanya menetes. "Mama sayang Om, terima kasih sudah menyembuhkan aku," tulis Kania. Hati Gita meledak dengan kebahagiaan. Ia memeluk Kania erat-erat, sementara Safri berdiri di samping dengan senyum teduh. Malam itu, setelah Kania tertidur, Gita duduk di ruang tamu bersama Safri. "Safri, aku ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kau telah mengubah hidup kami. Hatiku, hati Kania, bahkan rumah ini kini dipenuhi cinta dan kebahagiaan,"
ucapnya dengan lirih. Safri menatapnya, tersenyum rendah hati. Bu, Om senang bisa membantu. Lihat Kania, lihat senyumannya. Itu sudah lebih dari cukup bagi Om. Om tidak menginginkan apapun selain melihat kalian bahagia. Gita merasakan hatinya penuh dengan rasa syukur dan cinta. Ia menyadari bahwa harta atau status sosial tidak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan dan perhatian yang tulus dari seseorang seperti Safri. Hatinya terbuka, menerima cinta yang sejati. Pada malam yang sama, Safri dan Gita duduk di balkon, melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Bu, Om ingin kita tetap seperti ini, bahagia bersama. Tidak tergesa-gesa, tapi yakin bahwa cinta ini akan terus tumbuh, kata Safri. Gita tersenyum, menatap Safri. Ya, Safri, aku ingin kita melangkah bersama, membangun keluarga baru yang penuh cinta dan kehangatan. Terima kasih, telah menyembuhkan hati kami, bukan hanya tubuh Kania. Keesokan harinya, suasana rumah semakin hangat. Tawa Kania, senyum Gita, dan ketulusan Safri menyatu menjadi harmoni yang indah. Mereka sadar bahwa keajaiban sejati bukan hanya dari kesembuhan fisik, tetapi juga dari hati yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, dan cinta yang lahir dari ketulusan. Bab 13 ini menutup babak terakhir dari perjalanan panjang mereka. Dari keraguan, kesulitan, dan penderitaan, hingga munculnya harapan, kesembuhan, cinta, dan keluarga baru yang penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, rumah Gita dipenuhi tawa dan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Kania kini mampu berbicara dengan lancar, mengekspresikan perasaannya, dan bermain dengan ceria setiap hari. Senyum yang dahulu tersembunyi kini menghiasi wajahnya setiap pagi, menjadi bukti nyata dari kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tulus dari Safri. Gita, sang ibu tunggal yang dulu tegar namun kesepian, kini bisa merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Hatinya terbuka, menerima Safri bukan hanya sebagai teman atau pembimbing Kania, tetapi sebagai bagian dari keluarga mereka. Safri, pemuda sederhana yang tulus dan pekerja keras, kini menjadi sosok yang tak tergantikan dalam hidup mereka. Ia bukan sekadar penyembuh, tetapi juga penjaga hati dan penghubung keajaiban yang lahir dari ketulusan. Di halaman rumah, Kania berlari-lari dengan riang, memegang tangan Safri. Om, lihat aku bisa bicara dengan jelas sekarang, serunya penuh semangat. Safri tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut. Om bangga padamu, nak, kau luar biasa. Gita berdiri di dekat mereka, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Safri, aku ingin kau tahu, terima kasih dari lubuk hati terdalamku. Kau telah menyembuhkan anakku, tetapi lebih dari itu, kau juga telah menyembuhkan hatiku, dan mengajarkan arti ketulusan, pengorbanan, dan cinta sejati, ucapnya lirih. Safri menunduk, tersenyum teduh. Bu, Om hanya melakukan yang Om bisa. Melihat kalian bahagia sudah lebih dari cukup bagi Om. Sejak saat itu, rumah itu tidak lagi sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi simbol keajaiban dan kasih sayang yang lahir dari ketulusan. Keluarga baru ini belajar bahwa keajaiban sejati bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga tentang menyembuhkan hati yang rapuh, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan cinta yang tulus tanpa pamrih. Pesan yang tersirat dalam kisah mereka jelas. Kekuatan hati yang tulus, kesabaran, dan cinta tanpa syarat mampu mengubah hidup, menyembuhkan luka, dan menciptakan keajaiban yang nyata. Safri, dengan segala kesederhanaannya, membuktikan bahwa ketulusan lebih berharga daripada harta, dan cinta sejati lahir dari pengorbanan yang ikhlas. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar di langit, Gita, Kania, dan Safri duduk bersama di teras. Mereka tidak hanya melihat bintang, tetapi juga masa depan yang penuh harapan. Masa depan di mana cinta, ketulusan, dan kebahagiaan tumbuh bersama, menjadi bukti nyata bahwa keajaiban bisa terjadi bagi siapapun yang percaya pada kekuatan hati yang tulus. Dan di sanalah, di rumah kecil yang kini penuh kehangatan itu, mereka menemukan arti sebenarnya dari keluarga, cinta, dan keajaiban yang lahir dari hati yang bersih. Sebuah akhir yang bukan sekadar cerita, tetapi inspirasi hidup bagi semua yang mendengar kisah mereka.